Kalau secara orang sholat, ketahu saya ngadep ke kiblat arah ke barat, ya enggak? Tapi kalau saya lihat orang itu yang istilahnya bisa dibilang pesugihan pocong itu ngadepnya ke arah utara, ke arah laut. Kagak pakai selai pun kagak pakai baju, istilahnya anehnya diginiin duit keluar mang ay. Kelihatan uang itu agak kemerahan, ditangkap mang ayah sama tani, dimasukkan ke plastik. Jadi semua warga tahu ya? Ya tahu lah. Dia Pada melakukan takut. pesugihannya. Pada takut mang ay, pada takut semua. Ternyata ada pesugihan pocongnya di daerah Indramayu ini ya? Atau di daerah lain ada juga? Mungkin ada di daerah lain. Cuman populernya di sini. Ya di sini. Di ujung gang gelap yang tak bernama, ada sosok tak kasat mata mencari harta warga. Dengan kaitan kafan penuh raja mantra, pocong pun keliling mengharap tumbal kekayaan. Dompetnya penuh dengan uang instan yang membuat satu kampung menjadi ketakutan. Orang-orang pun bertanya tanpa menuduh. Siapakah sosok pocong itu? Selidik Mas Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, yang ada di jalan, di mana saja. Mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya melimpah. Ya. Sobat, hari ini ada narasumber baru lagi dari Indramayu. Dan kita tim Malam Mencekam juga berada di Indramayu, di Kecamatan Junti Nyuat ya. Ya. Ini di sebuah apa namanya? Hutan kecil ya. Ya bisa dibilang begitu lah. Udaranya juga hangat menurut saya. Panas-panas gitu ya. Iya. Nggak dingin, hangat. Katanya dengar-dengar Mas Caniago ini seorang pencipta lagu, bener ya? Ya pernah mencipta lagu. Gitu. Pernah atau masih? Ya masih jalan sih. Gitu. Masih jalan. Kadang-kadang ya bikin lagu di rumah. Ya. Udah dinyanyiin oleh banyak artis katanya. Mungkin pernah dinyanyikan sama. Boleh nggak sedikit? Biasanya pencipta lagu bisa nyanyi juga. Sedikit aja beberapa kalimat. Judul lagunya Kapan Enake Mang. Udah ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Kapan Enake? Iya. Indramayuan ya? Iya, Indramayu betul. Boleh dong denger dikit. Dicoba maksudnya? Ya. Oke. Judulnya Kapan Enake Mang ya? Gitu. Ya. Tapi salam-salam dulu sama warga Indramayu. Nah. Halo, wong Indramayu ngenalaken Caniago ya. Lagi satim Malam Mencekam. Iya, sip. Monggo. Judul lagunya Kapan Enake Mang ya? Jadi ya. gini. Kapan enake, kapan senenge, lawas rumah tangga, langka luye. Ya. Keren ya? Vibranya itu keluar, waduh. Nanti saya abis ini mau dengerin panjangnya, full lagunya ya. Bisa insya Allah. Bisa. Oke. Ada anak nangis atau apa ini? Nah sobat, ini di hutan ini terdengar suara tangisan bayi. Serem itu. Ini tambah membuat suasana seram. Padahal rumah tetangga ini jauh juga. Ya, mudah-mudahan nggak ganggu lah itu. Mudah-mudahan suara bayi asli ya. Ya begitu. Mas Igo. Ya. Selain nyanyi, apa lagi aktivitasnya? Kegiatan saya. Ya. Saya menjahit pakaian pria wanita di rumah. Di rumah. Waduh. Gitu.
desainer juga nih. Dan ada lagi sih kecil-kecilan, saya kadang-kadang istilah apa ya, memasang instalasi listrik PLN. Dan juga saya bikin power pengeras suara di tajuk-tajuk, misalnya salon-salon biasa untuk belajar di rumah saya gitu. Waduh, bisnisnya banyak ya. Mudah-mudahan lancar semua ya. Alhamdulillah, amin gitu ya. Baik, punya pengalaman di tahun 2005 ya? Ya, betul. Jadi Mas Igo ini katanya nangkep pocong. Betul. Ini pocong beneran apa pocong pesugihan? Ya menurut saya sih ya, kirain saya sih itu hanya mainan. Tapi dengan kenyataannya kayak bener-bener pesugihan, Mang Ay. Itu terbukti ya nanti ya di akhir cerita ya? Ya bisa saya ceritain. Oke, baik. Oke. Sobat jangan kemana-mana, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Igo. Pada tahun 2005, Mang Ay, saya waktu itu punya teman lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu sama teman-teman saya. Pas di waktu saya tuh pas lagi istirahat habis saya kerja, saya didatangin temen karena lama nggak ketemu, namanya si Deko dan si Heri. Nah, si Deko bilang, gimana kabarnya Igo? Itu. Nah, saya bilang, alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Deko sama Heri? Alhamdulillah sehat juga dia itu. Nah, akhirnya gini, gimana ngopi nggak? Kata saya, biasa nggak ngopi? Ya oke lah, bikinin. Saya bikinin karena saya nggak ada istri. Saya bikin kopi gitu ya. Minum bersama bertiga itu. Nah, ngobrol-ngobrol gimana kegiatan kamu, kata si Deko sama Heri. Kata si Deko sama Heri bilang, ya begitulah usahanya saya. Kok no tumben lu kamu main ke sini? Emang ada apa? Kata saya. Cuma kepengen main aja, kepengen ketemuan, lama nggak ketemu. Akhirnya si Deko bilang gini, Go katanya, bisa nggak kapan-kapan kamu nemenin saya? Maksudnya kata saya, nemenin apa? Nemenin karena saya tuh punya kenalan cewek, cuma saya tuh Go, kata si Deko ini, kalau main selalu digangguin. Nah, saya bilang gini, maksudnya digangguin sama pemuda? Ya, malah saya tuh naik motor pernah main ke situ pas hari Minggu, hari libur saya. Jam 8 saya main ke situ, kurang lebih jam setengah 9 dia tuh digangguin sama si pemuda. Preman lokal. Ah, sampai lemparin batu. Ya saya sampai agak takut lah gitu. Ini gimana ini saya main di sini kembali digangguin. Saya nanya sama si cewek ini, Siri itu siapa? Ya namanya juga anak muda, tenang aja lah, diem aja katanya. Ya, terus maksud kamu temenin saya lah main ke situ. Nah, ya udahlah ntar malam saya main. Nah, terus ngobrol-ngobrol sambil itu ya, rokok bareng ngopi apa. Dia bilang, Go saya pulang dulu, ntar saya mau habis isya sini lagi, tolong temenin saya ke situ. Kata si Deko sama si Heri. Oke lah, insya Allah saya siap nemenin kamu. Nah, akhirnya dia pulang naik motor. Pas mau isya, si Deko sama si Heri ke rumah saya nyamperin karena udah janji. Saya ya udah mandi, udah siap gitu. Saya bilang, gimana mau berangkat? Iya gue tolonglah temenin. Karena saya tuh takut digangguin terus. Motor sampai dikempesin lagi. Ya udah kalau begitu, oke lah. Akhirnya saya tuh bertiga tuh berangkat. Mang Ay, berangkat bertiga motor satu itu. Waktu itu usia berapa, Mas Igo? Usia saya ya? Iya. Usia saya sekitar kalau enggak salah enggak nyampe 30-an waktu itu. Udah menikah? Jadi waktu menikah itu saya tuh apa ya jadi gini. Saya nih malu ya ceritanya, soalnya saya tuh dipaksakan sih asalnya, tapi enggak lama. Enggak sempat barengan enggak. Oh jadi ini masa duda juga ya? Ya posisi begitu. Bujangan kedua. Ya begitulah. Berangkat menuju ke rumah cewek itu. Ngemanin apel. Ya ngapel ke
cewek itu. Nah, udah nyampe ke rumahnya si Sri, nah, saya bilang, kamu Deko, karena ini cewek kamu, yaudah kamu ke sana. Saya di luar. Barangkali ada yang gangguin kamu. Nah, si Deko itu ngeduk pintu, si ceweknya itu ngucap salam gitu. Dia itu disaut, waalaikumsalam. Kata si Sri gini, kamu bawa teman, bawa namanya si Igo. Si Deko itu masuk, saya nunggu di luar sama si Heri. Cuma si Heri sebelah kiri, saya sebelah kanan karena ada tempat duduknya di situ, Bang Ai. Pas saya lihat jam, sekitar jam 9:30 malam ya, hari Minggu itu, hujan turun rintik-rintik gitu. Nah, saya bilang gini, Deko, nih cuaca nih hujan tapi nggak deras, ya udah lantar, ya udahlah nggak apa-apa, sok aja saya temenin di luar. Nah, cuma jam 10-an kurang lebih nih, Mang ya, kurang lebih jam 10. Saya duduk, perasaan saya agak enggak enak, agak gelisah gitu. Saya gini, kok ada apa ya? Kok perasaan saya tadi tuh saya tuh biasa-biasa aja. Kok kenapa? Ada angin tuh kayak kenceng angin tuh. Bener kayak angin tuh kenceng. Was angin tuh. Saya bilang, lihat ke arah kanan kiri gitu. Iya. Pas saya ngeliat ke depan, Mang Ai, nah ini ada orang. Ini barangkali ini yang gangguin si Deko sama si Heri. Ini dugaan saya. Akhirnya saya tuh lagi duduk mau berdiri. Nah, pas mau saya berdiri, liatin saya, ini kayaknya ini yang ganggu. Dia berjalan menuju ke saya berdiri, Mang. Pas saya berdiri, saya sekitar 3 langkah, dia melangkah ke depan saya. Nah, si Heri kebingungan, Mang Ai. Go, katanya, ada apa sih? Itu kamu nggak tahu. Ya udah, bilang sama si Deko, sama si Sri, suruh keluar. Apakah ini yang gangguin? Kata saya gitu. Akhirnya berdua tuh keluar semua. Ada apa? Apakah ini yang ganggu kamu pakai baju putih? Kata saya. Enggak, mana sih? Tuh, si berdua juga, si Deko sama Sri nggak tahu juga. Kok nggak tahu sih? Nah, pas kayak gitu, firasat saya tuh di telinga ada yang bicara, Mang. Go, katanya, coba kamu bacain ini. Karena saya pernah dibarisin sama leluhur saya, sama bapak sama leluhur saya, bahwa suruh make apa istilahnya mantra-mantra gitu. Sempet saya sampai puasa tirakat. Alhamdulillah saya tuh sempet puasa tirakat. Akhirnya saya bilang gini, Deko, Heri, kamu Sir, coba kesini, deketin saya. Akhirnya deketin saya semua tuh, Mang Ai. Pas saya tempel kulit sama saya berempat itu, langsung tahu semua. Ngelihat ke depan itu. Bisa lihat semua? Lihat semua. Nah, kata bertiga ini, itu siapa kok? Ya enggak tahu lah, ini barangkali yang mau rusuhin kamu, yang gangguin kamu. Ya udah kamu di sini aja sebentar. Saya mau lah dia itu mau ke situ. Ah, akhirnya saya dilanjutin, dideketin sekitar 1 meter lah. 1 meter, saya kok lihat kok mukanya bukan anak muda gitu. Kok serem banget ini. Jadi kelihatannya gini, matanya itu apa istilah terbuka putih. Kalau kata orang Indramayu mendelik gede itu. Nah, pas begitu sampai mencorot matanya itu. Nah, giginya itu sampai menggerget liatin saya itu. Jadi dari atas sampai bawah itu saya kira gini. Kalau orang mau sholat masa jam segini sholat. Lagian dia itu lelaki. Bajunya itu putih semua. Cuma gini. Saya lihat dari atas dari bawah itu sebelum saya manjat itu saya tahu kakinya itu pakai kaos kaki hitam. Jadi seolah-olah kayak terbang. Padahal itu pakai kaos hitam. Jadi busananya pocong ya? Ya pocong. Cuma kalau pocong lihat saya di TV itu ada kuncungnya gitu. Iya. Kalau ini nggak ada. Enggak. Cuma serem mukanya tuh. Kayak mau kena gitu ya? Ya persis kayak gitu. Nah pas saya lihat itu ini kaos kakinya tuh ada kaos kakinya. Pantesan napak di tanah tuh enggak kelihatan tapakan kakinya karena terlapis sama kain hitam. Tapi itu waktu itu saya ada bisikan juga. Karena bisikan itu selalu menghantui saya di telinga. Katanya gini, Go, pakai baca mantra-mantra itu. Go, pakai baca mantra itu. Akhirnya saya digunakan. Cuma saya tuh
emang mantra saya nggak satu, Mang Ayah, nggak satu. Saya nggak sengaja menyentuh badannya si dia. Pas saya menyentuh, joblok, saya sampai kaget, sampai hampir terjatuh. Pas kayak setrum listrik, Mang Ayah. Saya bisa disebutin namanya, Bapak Darkam. Akhirnya saya bilang gini, Bapak Darkam, kamu lagi ngapain? Cuma Tahu saya dari belum mana? menyentuh itu. Hah? Bisa tahu namanya dari mana? Ya karena saya mengenal, Pak. Mengenal, Bang. Dari wajahnya. Ya, cuma dia tuh menggreget. Warga desa situ. Ya, menggreget. Pas begitu, ada suara dari leluhur saya, Go, coba pakai mantra ini. Terus sentuh lagi, dia nggak mungkin bisa apa-apa. Akhirnya saya menggunakan. Saya sentuh lagi, tek, dia nggak bisa apa-apa, Mang Ayah. Enggak, diam aja. Tak sampai gini, sampai istilahnya tangannya tuh gemeter dia itu, gemeter, mukanya tuh kata-kata gitu, gerak semua itu, bergetar semua. Nah pas begitu teman saya di belakang nanya, Go itu siapa? Go itu bertiga itu bersuara semua. Akhirnya saya kembali ke belakang. Siapa? Kamu tenang aja di sini karena ini bukannya mengganggu kamu. Justru ini seolah-olah kayak makhluk gaib pesugihan. Karena saya mengenal orangnya. Terus gimana? Yaudah, Bukan orang yang ganggu-ganggu gitu, bukan? Bukan. Orang iseng atau? Ya ternyata orang tua, Mang Ay. Ya, bukan yang ngeprank gitu. Kalau ya? yang mengganggu sih mungkin anak muda. Itu sih orang tua. Karena saya ngobrol bertiga, dia berdiri lama dia. Berdiri ditonton kita berempat. Nah berempat ini rangkulan kata orang Indramayu, rangkulan semua. Takut sih. Yang tiga tuh takut saya. Ini gimana kok? Yaudah ntar kamu tenang aja di sini. Saya deketin lagi si Bapak Darkam ini, Mang Ay. Saya bilang gini, Bapak Darkam, kalau mencari duit selagi ada saya di sini, saya tetap akan mengganggu. Tolonglah di lain desa aja yang jauh, jangan di sini. Walaupun ini tetangga desa banyak yang mengenal saya, tolonglah jangan diganggu. Itu kata saya, Mang Ay. Akhirnya dia itu mukanya serem itu mengangguk, tapi mengangguk kayak mengangguk enggak itu, masih tetap enggak menerimakan. Istrinya menggreget gitu. Tapi begitu dia tuh mengangguk, saya disentuh lagi Bapak Darkam ini. Akhirnya bisa gerak. Disentuh lagi, yes, tapi saya enggak kesetrum karena itu sudah dikunci sama saya. Bukannya saya ini orang bisa tuh enggak, cuma saya pernah dikasih sama leluhur saya. Akhirnya perjalanan menuju ke samping saya. Karena rumahnya lewat ke sini. Akhirnya berjalan, cuma kayak terbang, tetap kayak terbang. Jadi apa ya istilahnya? Karena saya sih tahu ada kaos kakinya yang hitam, jadi seolah-olah kayak terbang, gini, gaya. Bertiga tahu semua nih teman saya. Kata teman saya gini, Go itu siapa? Itu Bapak Darkam kata saya. Saya bilang gini, tolonglah kamu nggak usah bilang-bilang sama orang-orang, malu lah. Ya katanya. Nah pas kayak gitu, saya udah sampai jam 3 sampai jam 4 sampai hampir subuh ngobrol kayak gituan, Mang Ay. Karena melihat kayak gitu makhluk pocong jadian, jadi pulangnya agak kepagian, ngobrol berempat. Saya bilang jangan bilang sama orang lah, malu karena saya tahu orangnya. Ya udah kata. Akhirnya si istri masuk, saya bertiga setar motor pulang. Nyampe di rumah saya nggak tidur, sama teman saya ngobrol. Akhirnya udah sampai gitu si Deko sama si Heria pulang, saya tidur. Itu yang minggu yang apa istilahnya yang baru saja main saya. Pas minggu ke depan si berdua ini main lagi ke rumah saya. Katanya gini, Go kamu sibuk enggak? Ya sibuk bisa, nggak sibuk bisa gimana sih? Itu mainnya sore itu. Biasalah tolong temenin saya. Kan udah saya temenin minggu kemarin. Ya nggak akan saya kan udah hari Minggu libur lagi. Jadi saya kepengen temenin mana ini kata teman saya. Ya udahlah coba aja kamu berdua barangkali nggak ada yang ganggu. Saya tuh ya emang saya ada kesibukan Mang Ayah. Jadi terpaksa si teman berdua ini si Deko sama si Heri tuh ngapel lagi sama cewek itu. Ngapel lagi digangguin sama pemuda. Motornya dikempesin, dilempar-lempar batu sama anak-anak muda situ palingnya. Malah parah ini digangguannya. Sampai kelihatan alat-alatnya ini sama anak muda itu. Bawa alat-alat nakut-nakutin. Semacam kayak golok, kayak celurit bahasa itu sih. Nah, belum sempat ke rumahnya si Esri, dia pulang.
karena takut. Cuma nyari tambal ban malam tuh susah. Jadi jalan lah gitu. Akhirnya kempes-kempes dipakai juga si motor tuh. Dipakai juga. Itu minggu yang keduanya itu Mang Ai. Nah, minggu yang ketiganya itu si Deko sama si Heri main lagi. Sedangkan itu saya istilahnya lagi kerja lah. Lagi ngejahit, lagi ada kongkonan gitu, ada pesanan. Nah, si Deko main ke rumah saya lagi, bilang gini, "Go, ada waktu enggak nih? Ngapain kamu?" "Biasa, suruh nemenin saya ngapel di cewek itu, karena saya ngerasa digangguin terus. Saya digangguin malah lebih parah lagi, sampai bawa-bawa alat lagi." "Kok gitu?" "Iya." Sampai dia sumpah gitu Mang Ai. "Ya udahlah, kalau gitu ntar saya minggu depan saya temenin lagi," kata saya. Pas hari Minggu lagi dia nggak kerja, libur, saya ada waktu. Cuma dia tuh belum datang ke rumah saya Mang Ai. Akhirnya berdua tuh ngampirin ke saya. Biasa masih jam 5-an apa sore lah, jam 5-an. "Go, sibuk enggak?" Bahasa saya. "Saya baru aja selesai ngejahit sama benerin listrik," kata saya. "Ya udahlah, tolong. Ntar saya kasih rokok," katanya. "Ntar saya kasih rokok, ngopi, tanggung jawab saya." Ini kata teman saya berdua. Ya sambil bercanda gitu. "Oke, lantar." Ya biasa sih, sekitar habis isya gitu. Dia udah setar motor menuju ke rumah saya. Itu minggu yang ketiga itu Mang Ai, minggu yang ketiga. Akhirnya saya ngikutin teman saya yang berdua ini. Ya biasa satu motor bertiga. Ngapel biasa ke cewek itu yang namanya Sri itu Mang Ai. Nah, pas itu main ke rumah Sri. Waktu itu Mbak Srinya tuh nggak ada di rumahnya. Jadi kan karena nggak ada, kan nggak bisa ngapel. Gue nggak ada. Jadi ya ntar aja lah minggu ke depan saya main lagi ke sini. "Oh gitu. Ya udah. Coba kamu ketuk." "Nggak ada," katanya. Ya udah. Akhirnya satu bertiga pulang. Pas minggu keempat si Deko sama si Heri main lagi ke saya. Cuma agak lama ngobrol-ngobrol, ngopi bersamaan, bercanda bareng gitu. Dia bilang lagi, "Go, saya masih kurang penasaran," katanya. "Terus apa?" "Saya kepingin main lagi ke rumahnya si Sri. Bener-bener saya tuh cinta banget." Saya bilang gini, sambil bercanda kayak Mang Ayah. "Kamu kalau bener-bener suka sama Sri, emang kalau Sri mau, kamu mau nikahin?" kata saya. Hampir bercanda berteman itu. "Ya iyalah, emang saya suka sama dia," katanya. "Kamu udah ditanyain belum orang tua kamu?" "Ya udah ditanyain, boleh," katanya. Akhirnya dia itu menyuruh saya suruh nemenin lagi. Saya nemenin minggu ke yang keempat. Pas minggu keempat itu ada si istrinya tuh ada. Nah, udah diketuk biasa salam gitu. Nah si Deko juga ya masuk biasa ngobrol di dalam. Tapi di apa sih, bukan di ruang itu, bukan di ruang serius lah, di ruang tamu gitu. Saya di luar. Nah pas saya di luar, hari Minggu itu hujan lagi. Seperti hujan rintik-rintik Mang Ai. Nggak gede enggak. Jam 10. Nah, pas itu rencana mau pulang sih. Cuma saya ada perasaan yang enak juga itu. Kok kayak gini perasaan saya, ada apa lagi ini? Pas saya ngelihat ke depan, itu ada lagi. Kok ada makhluk yang minggu-minggu yang dulu, kata saya. Jadi saya penasaran. Teman juga nggak ada yang tahu juga ini. Kok ada apa, katanya? Loh kamu nggak tahu juga? Coba-coba sini. Seperti yang minggu-minggu kemarin saya istilah jamat tangannya barengan sama saya, tempel kulitnya sama saya, ngelihat semua. Ya berempat itu. Jadi seperti dibuka mata batin gitu ya. Nah begitu saya punya itu ya warisan dari luhur Mang Ai. Jadi terpaksa saya pas bertiga saya ucapin mantra-mantra sebisa saya. Akhirnya kelihatan. Udah kamu di sini, saya deketin. Tahu-taunya istrinya. Saya bilang gini, "Lah Bu Dewi nak lagi ngapain malam-malam kayak gini? Jaket hujan." Tapi dia nggak jawab.
diem, tetap mata juga terbuka putih. Sampai gilanya itu, kelihatan takut saya sebenarnya. Sebenarnya saya mengenal banget sama yang jadi pocong itu, Mang Ai. Yang lelaki, yang bapak itu namanya Bapak Darkam, yang perempuan itu namanya Ibu Dewina. Itu suami istri itu. Nah, minggu ke yang keempat itu istrinya. Si pocong 2 itu pernah menjalin hubungan sama tetangga saya. Itu kenalnya itu. Lagian itu hanya tangga desa dekat lah. Tangga desa. Desa ini. Jadi tahu. Sedangkan saya tuh walaupun saya orang kayak gini, Mang Ayah banyak dikenal. Banyak yang mengenal saya gitu. Jadi saya kenal. Kenal sama berdua itu kenal. Itu kenalnya dia pernah hampir kawin si suami itu kawin siri. Dan mereka pun mengenal saya karena yang disukai sama Bapak Darkam itu sama saya tuh lebih dekat perempuannya itu. Lagian saya yang istrinya yang menghormati dia main ke rumah itu. Bisanya kenal tuh begitu. Seringkali dia lewat karena dia itu punya usaha dia itu. Punya usaha jualan baju lah, eber kalau kata saya. Eber, jualan baju mider gitu, keliling. Tapi dia emang kaya itu Bapak Darkam sama Ibu Dewina kaya bener. Bisa tuku rumah ya bagus. Punya sawah gitu. Emang kaya lah dia itu. Udah tahu baju pocong jadi-jadian tuh kalau disentuh kayak listrik. Saya tuh nggak inget lagi, Mang Ai. Kata saya gini, udah jangan plotot kayak gitu. Saya bilang nggak takut saya, karena saya tangannya gerak-gerak gini menyentuh tubuhnya si Ibu Dewina, Mang Ai. Pas saya sentuh, jeblak, saya kayak hampir jatuh lagi. Beneran saya itu. Saya hampir tersungkur di tanah. Cuma pas begitu saya bangun, yang bertiga teman saya tuh hampir menjerit. Saya duduk menyendiri, merenungkan diri, mengingat kata leluhur saya. Kenapa kamu enggak gunakan itu? Ini kata leluhur saya. Saya enggak ingat, Pak. Udah cepet. Karena saya dikasih mantra, Mak, ya, saya gunakan lagi. Nah, ya alhamdulillah sih waktu itu saya udah ditebus. Kalau bahasa saya udah ditebus. Udah ditirakatin gitu. Sekian hari. Jadi alhamdulillah jalan gitu. Yang dikasih mantra-mantra sama leluhur saya. Saya ditebak lagi tuh si tubuhnya Ibu Dewina. Nggak bisa gerak sama sekali. Diem aja, menghadap ke saya. Udah dia. Saya kesini nyamperin teman saya. Kata teman saya gini, kok nggak bisa gerak lagi? Ya nggak bisa lah. Kata saya gitu. Nggak bisa. Terus misalnya nggak dilepasin sampai pagi, ya sampai pagi nggak mungkin gerak dia itu. Nggak mungkin gerak. Siapa dia itu? Istrinya yang minggu kemarin itu. Kaget juga ini. Kok sampai suami istri? Ya begitulah. Akhirnya sampai jam 2, hampir jam 3. Lama itu dia berdiri di situ aja. Cuma berempat. Karena waktu itu kan gerimis juga itu. Nggak ada yang keluar karena maklumnya di kampung ya. Jam segitu ya pada lelah tidur lah itu. Hampir pagi. Saya bilang, kalau Ibu Dewina nyarinya di luar dari blok sini, dari sini, akan saya lepas. Nah, si Ibu Dewina mengangguk. Saya bilang, janji, klek gitu lah. Tapi tetap mata terbuka lebar. Sampai menggreget, sampai bunyi giginya bener-bener bunyi. Krokot gitu. Saya kembaliin lagi. Dia kaget, jeblak gitu. Beneran kayak gitu, Mang Ai. Jeblak gitu kan. Udah, Bu Dewina, Ibu pulang. Tolong jangan ganggu lagi di desa ini. Yang jauh sekali-kali, kata saya gitu. Akhirnya dia itu pulang. Setiap pulang melangkah 7 langkah itu nggak kelihatan, Mang Ai. Saya hitung 1, 2 sampai 7 langkah nggak kelihatan. Saya damai 4 orang ini, teman saya sama si ceweknya itu.
Saya bilang gini, tolong jangan bilang-bilang lah, malu saya karena saya tuh mengenal sama mereka berdua, saya kenal betul. Dia kok jangan bilang-bilang, ya saya sih nggak mungkin bilang, saya jauh sama si Heri itu, Mang Ai. Nah si Sri ini, Sri tolong Sri jangan bilang-bilang sama siapapun. Kata dia, iya Go, enggak. Nah pas itu nyampe jam 4 lagi, saya pulang bertiga, motor satu. Si Sri nggak masuk, si Sri itu waktu itu nggak masuk, ya masuk sih tapi nggak tidur. Cuma si Sri itu karena waktunya hampir subuh, Mang Ai, dia tuh kalau bahasa saya tambah nganggur lah gitu, ambil sapu nyapu di halaman sendiri. Nah begitu, pas nyapu ya nyepas kayak gini, banyak daun-daun ini, sapu. Akhirnya nyapu ketemu sama tetangganya sambil nyapu juga, tetangga sebelahnya si Sri. Nah si Sri bilang, Bu, ada apa Sri? Tadi malam jam 11 hujan gerimis, saya sama si teman saya yang ngapel saya sama si Igo liatin pocong. Tetangga ini yang dimauin kaget, kamu ngada-ada katanya. Enggak beneran Bu, padahal saya udah dibilang jangan bilang-bilang sama orang. Dia jawab iya. Akhirnya ketemuan sambil apa? Menyapu. Tapi kata si Igo gini, Bu, jangan bilang-bilang sama orang. Ya Sri, nanti Igonya marah, pesan sama saya gitu. Si ini tetangganya juga, ada orang beli sarapan karena pagi sih, Mang Ai. Ketemu lagi ngapain Bu? Lagi nyapu. Sini katanya. Ada apa? Sini. Ada apa Bu? Tadi malam jam 10 si Sri nangguin si pocong. Dia kaget juga. Beneran katanya. Tapi jangan bilang-bilang sama orang. Ntar Srinya dimarahin sama yang liatin. Pas jam 5. Ini jam 5. Saya tuh tidur di rumah tuh, Mang Ai. Yang berdua pulang, teman saya. Pas saya tidur, sekitar tidur setengah jaman lah. Kurang lebih setengah jam saya tidur. Jam 6 saya tidurnya di bangku, emang persis kayak gini tapi bangku kayu gitu. Saya tidur gini, dibangunin sama orang desa lah gitu, orang desa lah. Go bangun katanya. Ada apa Pak? Bangun aja dulu. Nah, saya duduk. Ada apa kata saya? Saya kan kaget karena ada apar desa gitu. Pagi-pagi saya ditengah apar, ada apa? Saya kan gitu, makanya bangun. Kamu harus datang ke kepala desa. Kapan? Sekarang kata. Ini masih pagi kata saya. Udah, pokoknya kamu datang ke kepala desa secepatnya. Ini kata yang bangunin saya. Ini seorang apar desa ini. Saya bilang gini, Pak, kalau memanggil orang tuh harus ada suratnya. Enggak cukup omong-omong aja. Ya udah, kalau kamu harus pakai surat, saya pulang bawa surat. Ini kata apar desa. Akhirnya dia tuh pulang sekitar setengah jam bawa surat, datang ke rumah saya lagi. Cuma saya waktu itu udah mandi, cepet mandi, sini ada apa, saya disuruh ke balai desa gitu Pak, Mang Ai. Akhirnya nih suratnya, kata si apar desa, pokoknya kamu secepatnya, ini hampir jam 7, secepatnya kamu datang ke balai desa itu. Cuma ibu saya nggak tahu karena saya di luar tidurnya, nggak masuk sih, nggak mau bangunin ibu saya, nggak mau ngerepotin. Ibu nggak tahu lagi apa tuh, saya nggak tahu di dalam. Akhirnya saya tuh berangkat ke balai desa, naik motor sama apar desa itu, Mang Ai. Di situ ada polisi, 2 polisinya. Kata polisi, masuk sini. Ngomongnya kenceng banget, Mang Ai. Masuk. Saya kaget nih, bingung. Ini gimana saya dipanggil-panggil kok dimarah-marahin. Saya enggak kepikiran kalau saya tuh nangkepin kayak gitu, enggak kepikiran saya. Cuma ada apa, saya enggak mencuri, enggak, mabuk enggak. Kok saya kok dipanggil dengan secara paksa gitu. Udah masuk sini. Akhirnya saya dibawa masuk sama aparat desa sama polisi itu, Mang Ai. Saya disuruh duduk. Di kamar tersebut ada 2 orang.
Ya itu yang pernah saya tangkap itu, si Bapak Darkam sama Ibu Devina. Saya bilang gini, Bapak Darkam ngapain? Udah kamu jangan macem-macem katanya. Pokoknya kamu ada yang ngurus polisi. Saya kaget. Masalahnya apa? Udah kamu nggak usah ngelak katanya. Akhirnya saya tuh duduk meja digebrang Mang Ay. Yes, sama polisi. Kamu ini menyamarkan nama baik Bapak Darkam sama Ibu Devina. Mencemarkan. Ya, kata polisinya. Saya bilang, maksudnya apa? Saya nggak ngerti Pak. Nih di kampung situ geger. Katanya ada penangkapan pocong yang nangkep kamu. Saya bilang, oh masalah itu. Jadi saya, walaupun saya dibentak-bentak, yang namanya juga orang Mang Ayah, saya agak itu juga bangkit gitulah. Saya bilang gini, Pak, kalau Bapak nanya tentang masalah tadi malam saya nangkepin pocong, oke, saya akui, iya, emang ini orangnya saya tangkap. Minggu kemarin Bapak ini, minggu yang tadi itu Ibu ini, emang apa? Polisi ngebentak saya lagi, gini Pak, Mang Ayah, kamu tuh sembarangan, fitnah kamu. Kamu nggak tahu pasal ini kamu masuk penjara nanti. Kata si polisi. Nah, akhirnya saya gini, Pak ini kenyataan kok. Bener saya nangkepin dia. Tanya aja. Udah kamu. Mau saya berpikir gini, kok bisa cepat itu Bapak Darkam sama Ibu Devina ini yang jadi pocong itu Pak ya, Mang Ay. Lapornya cepet banget gitu. Mungkin lah dikasih apa ya, duit mungkin ini, karena dia duit banyak Pak. Kamu kalau ingin selamat, kamu harus bisa apa istilahnya, kamu harus ada saksi. Kamu ada saksinya, kata Pak polisi ini. Saya bilang, ada Pak. Siapa? Si Deko, si Heri sama si Sri. Itu kata saya. Ya udah Pak, kata saya. Kalau Bapak nggak percaya, saya pulang, saya samperin bertiga. Nggak usah kamu yang nyamperin nih, kata Bapak polisi. Jadi siapa Pak? Polisi ngatur apar desa. Pak, jemputan yang nama Deko, Sri sama si Heri. Saya bilang gini, Pak, saya aja lah yang ke sana. Enggak usah kamu tetap di sini. Akhirnya saya ditaruh di kamar sendiri, yang Bapak Darkam sama Ibu Devina kamar lain, tapi berdempetan, bersampingan gitu. Si Deko sama si Heri langsung dinaikin motor 2 sih dari apart desa. Dipaksa. Saya ngerasa gini Pak, ngerasa gembira saya karena ada saksinya. Tenang lah gitu. Akhirnya saya bilang gini, Deko, Heri, sini kamu temenin saya, kata saya. Sri, sini, karena saya tuh dianggap saya tuh menyemarkan nama baik Bapak Darkam sama Ibu Devina. Polisi bilang gini, yang ngatur bukan kamu, ini saya. Jadi kamar 1 orang, kamar 1 orang, jadi 3 kamar tuh 1 orang, Mang Ay. Jadi di sidang, ya tapi kurang tahu saya yang duluan tuh yang cewek atau apa saya nggak tahu. Yang jelas orang bertiga tuh 1 kamar, ditanyain semua sama polisi. Nah mungkin cerita kayak gitu sih. Apa benar si Igo tuh nanggap pocong jam segitu? Jadi bertiga itu karena posisi tahu semua, Mang Ay, jawabnya tuh sama bertiga itu. Ya hari itu jam segitu cuacanya hujan, malam minggu lah jam 10 cuacanya hujan. Ya si Igo nangkep pocong. Nih kata yang satunya. Yang duanya juga ditanya begitu. Apa benar si Igo tuh nangkep pocong? Iya Pak. Hari Minggu malam jam 10-an, jangan hujan kecil. Bener ditangkap sama si Igo. Nah, yang satu ditanya lagi. Ya sama, emang tahu semua. Akhirnya si polisi itu deketin ke saya, ke kamar saya, Mang Ay. Ya udah katanya. Tapi saya nggak tahu. Devina sama Darkam nggak tahu di mana, nggak tahu tuh, nggak tahu keluar atau mau kemana, saya nggak tahu. Kamu sekarang pulang. Ini kata Bapak polisi. Akhirnya saya pulang berempat. Tapi yang nganterinnya
bukan polisi yang nganterin saya pulang, apart desa. Saya pulang, nah, nggak tahu di rumah saya ini Mang Ai, ibu saya pingsan. Saya bilang sama orang yang di situ, ini kenapa ibu saya? Kamu sih dibawa polisi, ibu kamu tuh kalau bahasa saya soak, kaget tuh soak, ngelap gitu. Saya marah waktu itu Mang Ai, lihat ibu saya kayak gituan, sakit cara kena kaget ngelap gitu. Nah pas saya meluk ibu, Bu, ini saya udah ada di rumah, saya nggak kemana-mana, saya nggak dibawa polisi, kata saya. Si ibu alhamdulillah bangun, Mang Ai. Emang kamu kenapa dibawa polisi? Ini kata ibu saya. Saya bilang gini, ini Mak, saya kan tadi malam kan nangkap pocong. Cuma ada yang laporin ke polisi, yang lapor siapa? Kata. Ya mungkin yang ditangkap saya, kata saya. Nah terus saya bilang gini, karena lihat emak saya tuh sakitnya kayak gitu, saya tuh nggak tega. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya nggak terima melihat ibu kayak gini. Saya mau dendam, kata saya. Tapi enggak secara dendam istilah main kekerasan tuh enggak. Nah, kata ibu saya gini, ya udah terserah kamu, asal kamu hati-hati aja, jangan sampai kamu tuh istilah apa, mukul atau jangan, sebisa kamu aja lah. Karena posisi ibu saya waktu itu masih lemah Mang Ai, masih lemah itu. Tuh banyak orang tuh ngeliatin ibu saya. Jadi kamu enggak mencuri, ini kata ibu saya. Enggak Mak, cuma itu aja. Emang kamu iya nangkepin? Iya. Bisanya kamu enggak dibawa polisi karena ada saksi, kata saya. Emang saksinya ada semua, tahu semua. Akhirnya saya dilepas, kata saya Mak. Semalamnya saya izin sama orang tua saya, Mak, saya izin, saya mau nyelidikin Ibu Dewi ini sama Bapak Darkan. Tolong izin, kamu hati-hati ya. Iya. Akhirnya ibu saya ngizinin, cuma saya di rumah karena saya merasa dikasih sama leluhur saya, Mang Ai. Istilahnya gini, sebelum hujan saya sedia payung. Akhirnya saya berjalan waktu malam saya berjalan. 4 orang bukan teman yang ngapel, bukan. Yang 4 orang itu teman saya yang saya dipercayain gitu. Akhirnya 4 orang saya menyelidiki di rumahnya Bapak Darkam itu. Karena saya hatinya benar-benar dendam. Saya hampir di penjara, ibu saya sakit secara mendadak fatal. Jadi pas saya mendekati rumahnya di posisi malam, Mang Ai, yang satu rumahnya tuh bagus, di sampingnya tuh ada rumah jelek. Ada istilahnya gini, kalau bahasa saya umah pagar gitu. Waktu itu saya memang saya bawa alat tajam waktu itu buat jangan takut lah gitu. Akhirnya saya congkel si atap pagar itu, Mang Ai, pas sampai pelan. Ini teman saya yang berempat juga tahu, ngintip semua, ngintip. Kamu diem, jangan bersuara. Cuma dengan kesombongan saya, yang berempat saya kasih air. Nih, kamu minum. Minum itu dengan doa-doa saya sendiri, Mang Ai. Doa-doa saya, biar dia itu tahu dengan keadaan yang saya selidiki. Akhirnya pas saya buka, sekitar seginilah lubang-lubang pagarnya itu. Itu ngintipnya lewat apa itu? Pagar. Bilik ya, bilik. Ya. Jadi ada bolong-bolongnya. Ya kan pagar kan enggak rapet. Bambu. Ya bambu, betul. Bambu anam-anaman kayak gini kan. Ya. Tadi bisa diginikin kan benggang. Tadi kan kelihatan. Oh, saya pikir pagar rumah gitu, bukan. Pagar bambu. Itu. Jadi dicongkel sama itu kan bisa. Iya, bilik ya. Ya. Kalau jadi rumah itu sama rumahnya Godonya itu bersampingan. Di sampingnya, di belakang. Ritualnya di rumah yang jelek ini. Iya. Pas itu tahu orangnya lagi berdiri, perempuan yang Ibu Dewinya itu. Nah, bentar ya, berdiri aneh. Kalau secara orang sholat, ketahu saya ngadep ke kiblat arah ke barat, ya enggak. Nah, tapi kalau saya lihat
orang itu yang istilahnya bisa dibilang pesugihan pocong itu ngadepnya ke arah utara, ke arah laut. Yang uniknya gini, ini agak sedikit dewasa lah pembicaranya Mang Ayam. Sebelum dia itu mengangkat tangan itu, saya lihat gini, sampai teman saya tuh ada yang ketawa, ada yang agak nafsu. Nafsunya bukan nafsu apa? Karena apa? Ini perlu jelasan enggak ya? Perlu, boleh. Kagak pakai selai pun kagak pakai baju, istilahnya tapi di bawahnya itu kalau kata saya orang Indramayu damar cempor. Makanya tahu damar apa ya? Damar cempor. Dia itu berdiri di bawahnya tuh ada damar cempor. Nah, soalnya gini, unik ini soalnya. Jadi soalnya tuh ini perlu diperhatikan Mak ya. Gini, udah gini begini, awe gini. Ah, udah gitu, begini lagi ngadep ke arah timur. Istilahnya kalau kata si anjlok gitu, jelek. Ngawe juga kayak gini. Sambil dia itu baca mantra. Mantra juga kelihatan apa? Kedengaran. Ke saya kedengaran. Mantra kedengaran. Tapi nggak usah diomongin lah. Kedengaran saya tahu itu. Apal saya mantra. Nah, pas ke arah timur, ke arah apa? Selatan. Ya gini-gini juga. Jadi dalam arti gini ku gini, Mang Ayam. Menarik duit. Menarik duitnya cara ini. Jadi arah utara, timur, selatan ketarik semua gitu. Sampai ke arah terakhir arah ke barat itu. Nah, sesudah itu Ibu Dewi ini lah bisa lihat. Duduk. Nah, duduk make ini sejenis mekena. Cuma ada dua. Yang satu kalau kata saya onder, Mang Ay onder. Yang satu baju kayak baju orang sholat. Yang segini nih. Nah, yang onder dipakai duluan. Terus pakai kaos apa? Kaos kaki hitam. Ini jelas ini. Berempat tahu semua. Pakai jadi segini. Gini. Percis kayak enggak itu, ya enggak napak ke tanah. Karena damarnya damar cempor. Nah, pas mau pakai baju itu unik juga. Pakai baju yang segini nih. Istilahnya segini emang ayah. Lengannya segini. Baju putihnya itu kayak kena itu. Akhirnya gini. Pas dia duduk, Ibu Dewi itu tangannya gini. Ini boleh digerakkan ya? Nih gini. Si baju ini baju lengannya itu jalan sendiri Mang Ay. Masuk sendiri ke sini. Lah berdiri, jadi jalan sendiri baju putih itu. Silap-silap sampai berdiri, sampai ke sini. Terap nih sampai berdiri. Pelep langsung kencang. Tetap gini kencang. Saya tahu semua ini berempat. Terus saya selidikin sampai sejauh mana ini. Mau kemana lagi dia berangkat. Akhirnya dia itu berjalan. Cuma berjalan emang kayak apa? Kayak gini nih. Jelek. Sebenarnya sih cuma melangkah. Cuma karena hitam kayak lagi kayak. Tapi pas kayak terbang. Nah, pas 7 langkah hilang. Dari rumah menuju ke pintu depan. Hilang Mang Ay. Kata teman saya, kok mana? Ya nggak tahu ya, tapi hilang. Nah, pas 7 langkah hilang. Jadi ini kayaknya mungkin ini keramatnya tuh ada di baju yang segini, Mang Ay. Keramatnya. Karena kalau disentuh bener kayak listrik. Biar angan-angan saya sampai hilang. Kalau disentuh baju itu. Saya berempat ngobrol. Gini. Udah tahu saya nih kerjanya Ibu Dewi ini hari itu jam segitu. Kata teman saya yang berempat itu gini. Kok emang Ibu Dewi itu pesugihan ya? Ya mungkin lah, emang kenyataan kayak gitu. Tapi aneh, kok jalannya beberapa langkah kok hilang. Nah pas gitu saya ngobrol-ngobrol. Itu tadi saya udah bilang mau diselidikin lagi hari yang sama, enggak ada. Nah pas minggu yang kedepannya itu, tapi bukan hari Minggu sih, istilahnya hari itu yang keduanya. Itu Mang Ay. Akhirnya pas saya diselidikin lagi, coba enggak berempat, cuma berdua di antara bertiga saya. Nah, pas waktu itu dia itu Ibu Dewi itu, tapi yang saya tahu tuh waktu itu enggak Bapak Dara kamu enggak, Ibu Dewi aja yang kerja. Saya lihat di rumahnya itu seperti itu juga. Akhirnya dia berjalan.
Pas dia itu berjalan lagi, tapi enggak ke arah yang pernah saya tangkap, enggak. Yang lebih unik, masuk ke rumahnya orang, saya nggak tahu namanya orang yang dimasukin Mang Ayam. Aneh saya. Pintu terkunci, dia bisa masuk. Cuma yang dimasukin itu rumah, bukan rumah pagar bambu, enggak, batu. Masuknya itu kalau saya masuk secara saya ya buka pintu gitu, dia enggak. Jadi jelek, asal ada itu aja, sinar aja. Udah, jadi seolah-olah pintu tuh kayak terbuka tapi masih tertutup. Jadi tembus gini, gitu. Nah, jadi cep ada di dalam. Iya, tembus ya. Iya. Aduh, jelek. Cuma kata saya sih tahu itu tuh kakinya tuh terbrongos sama itu, kaki hitam. Tapi tetap kalau keluar kayak terbang, kayak gitu. Makanya saya tuh kadang mengingetin siapa orangnya. Kalau beli kasut hitam, curiga saya di pasar-pasar, terutama orang tua. Curiga karena saya pernah waktu itu ngeliatin kayak gitu, digunakan seperti itu kasut hitamnya. Begitu masuk, saya tahu itu. Pas masuk di rumah itu ada lemari bahasa saya. Pas waktu itu saya menggunakan kemampuan saya Mang Ayam. Kemampuan saya yang pernah saya dikasih sama leluhur saya. Saya lihat di suasana rumahnya gitu. Misalnya ini almari, arah pintunya ngadep ke sini Mang Ayam. Nih ke sini, persis begini ya. Nah, saya misalnya sebagai pocongnya ngadep ke sana. Nah, ngambil duitnya gini Mang Ayam. Padahal pintu terkunci. Ini ditonton bertiga nih saya teman. Gini, tek. Jadi pakaian putih semua. Biasa ini sih pakai tangannya gini, tangan kanan, mana gini. Tep, matanya ngelirik ke situ, ke almari. Almari kan ada celah-celah kecil di sosinya itu. Anehnya diginiin duit keluar Mang Ayam. Pas tunjuk jarinya begini Mang Ayam. Gini nih. Ini tunjuk jarinya gini. Duit dari dalam almari keluar satu, masukin ke kantong kresek, tembus, asal ada lubang apa sih, asal ada hawa angin aja yang masuk. Satu apa lembar? Satu lembar, kelihatan uang itu agak kemerahan. Yang jelas tahu terbangnya duit Mang Ayam. Jadi gini, selep, ditangkap Mang Ayam sama tani, dimasukin ke plastik, selep, masukin. Gini lagi, tep, gini, tep, selalu begitu. Nanggap duitnya begitu. Itu betul, saya nggak rekayasa. Ngambilnya kayak begini, ngambilnya. Saya bilang sama orang tua saya, Mak, si Dewina begini. Saya ceritain yang tadi itu Mang Ayam. Bener kamu? Gue iya. Ada temennya saya tuh, ada saksinya. Ya dia memang tahu semua. Pas kayak gitu, saya sama ibu saya waktu itu ada keluarga saya yang hajat. Waktu itu ada keluarga saya yang hajat. Nah ibu saya, kalau bahasa saya sih ngobeng Mang Ayam, ngobeng. Istilah rerewang gitu. Kerja sama keluarga sih. Pulang jam 2 malam, saya pulang sama ibu saya. Dari tempat hajat ke rumah saya. Nah, pas dari rumah ke rumah saya pulang, di tengah-tengah jalan itu ada segumpal batu. Ini enggak rekayasa sini, asli sama ibu saya. Pas saya sama ibu, padahal ibu saya tuh bawa senter. Ibu saya tuh lagi ngobeng bawa senter. Kata saya, Mak, tuh apa di depan? Kayak batu segede kepala. Kata ibu saya, udah kamu diem aja. Nih kata ibu saya. Agak dekat batu tersebut, agak tinggi. Agak dekat, agak tinggi. Pas sekitar 10 meter lebih tinggi daripada saya. Itu batu yang tengah jalan itu. Ibu saya tahu, saya juga tahu. Jadi saya sama orang tua saya tahu semua. Mak, itu apa? Cuma bawa senter enggak inget. Kalau inget saya senter. Bentuknya itu Mang Ayam, dari atas ke bawah itu rambut semua. Enggak ada tangan, enggak ada kaki. Rambut semua. Gede. Berjalan. Dia di depan, saya di belakang. Makhluk tersebut Mang Ayam, saya liatin sama ibu saya itu masuk
ke warung itu, warung yang jadi pocong itu. Saya bilang sama Mas, "Mak, itu apa?" "Ya udah ntar aja," ntar aja. Saya ditarik sama ibu saya, udah masuk. Nah, itu jam 2. Sampai nggak tidur karena mengingat itu, Mang. Saya ngomong sama orang, saya ngobrol-ngobrol. Pas itu saya paginya itu beli rokok. Karena dia tuh ada itu ya, apa sih, ada jaburan gitu. Nah, warung di situ ada pohon gede di situ. Di belakangnya warung ada pohon gede. Kalau kata saya sih pohon baujan, Mang. Bu, nggak tahu kata Mang apa pohon apa. Pohon baujan. Nah, pas di situ pohon baujan tersebut, karena saya tahu tadi malam tuh ada berbentuk rambut tinggi masuk ke situ, sama ibu saya tuh tahu semua. Ada kayak gini, gerowong lah kata saya. Akhirnya saya diginiin, ada batunya. Warnanya agak kuning hitam batunya tuh. Akhirnya saya ambil gitu. Pasti ambil. Waktu itu saya tuh karena ngerasa saya jiwa bebas, Mang Ayah, seolah-olah mencari cewekku enak gitu. Ini nggak bohong ini. Karena nggak tahu ini mungkin karena apa, saya nggak tahu. Cuma perasaan saya mengatakan gini, semenjak saya megang batu itu, kain tuh nyari cewek enakan aja nggak susah gitu. Cuma kakak saya tuh marah sama saya, ngobrol sama ibu saya, udah nih Igo ini main-main terus sama orang-orang, udah katanya sih punya batu itu, udah dicabut aja batunya, nih kata kakak saya. Akhirnya batu itu dicuri sama kakak saya, dicuri batunya, kan tahu nyimpennya kan di celana, diambil sama kakak saya. Batu nggak tahu mau dibuang kemana, saya nggak tahu. Batu itu jadi hilang, batu itu. Nah, pas hilang si pocong itu, Mang, saya lihat itu, dengar dari pihak tetangganya, merosot usahanya, merosot. Jadi apa biasanya gini, eber nggak laku, usahanya eber. Apa itu eber? Jualan baju keliling. Disebutnya apa di daerah situ? Kalau bahasa saya eberan gitu. Eberan. Usahanya itu ya? Di rumahnya agak warung kecil. Ada warung? Ya, di rumahnya. Tapi kaya betul itu orang, bener-bener kaya. Pas begitu, pas saya tangkap itu, Mang Ayah merosot sampai jual motor, jual sawah, banyak yang dijualin. Kalau saya mengingat jangka waktu sekitar 6 bulan, itu ada perosotan merosot usaha 6 bulanan, Mang Ayah. Jadi ada hubungan dengan batu itu ya? Mungkin itu. Ya siapa tahu sih. Karena apa ya? Karena saya udah dapat batu itu, udah saya disimpan sama saya, nggak tahu isinya apa, saya nggak tahu. Cuma kalau nyari cewek itu mudah. Itu aja yang merasakan saya. Tapi dicuri sama kakak saya waktu itu. Tapi si ibu Dewi Nes sama bapak Darkam tuh bener merosot, Mang. Akhirnya sakit. Setelah diambil oleh kakak, malahan itu yang bangkrut gitu ya? Iya, itu yang anehnya. Sakit. Apa karena batu atau memang kebetulan? Jadi kalau saya digunakan kemampuan saya, Mang, masalah tentang batu gini. Emang batu itu bagi saya emang ada isinya lah. Ada berhubungannya dengan pesugihan itu. Karena itunya udah saya tangkap, kalau bahasa saya sih kena apes lah gitu. Itu bahasanya kena apes karena batu ini udah diambil. Cuma yang jelas yang ada keramatnya itu baju kayak gini, tapi nggak tahu hubungan apa dengan batu itu. Begitu batu udah kena, dia tuh miskinnya selalu merosot terus-terusan tuh. Jual inilah, jual itu, terus berobat di rumah sakit, pulang tetap nggak sembuh juga. Banyak tetangga-tetangga pada ngampirin lagi tuh. Umumnya desa kan kayak gitu, kalau ada orang sakit ngeliatin gitu. Cuma karena kun berhubung udah dengar istilah punya pesugihan, jadi jarang yang mendatangi. Hampir takut lah, pada takut semua orang itu. Akhirnya begitu sakit-sakit itu, yang sakit tuh bapaknya itu suaminya itu, yang bapak Darkam itu. Di dokter enggak itu, tapi enggak ada keluarganya bilang gini, Mang, barangkali ini ada yang ngerjain orang, coba sih nyari orang pinter. Dia nggak mau, istrinya nggak mau, nggak usah, kata anaknya nggak usah orang pinter,
ntar juga sembuh. Namanya juga orang tua. Jadi setiap ada tetangganya atau keluarga yang bilang cari paranormal lah misalnya atau kiai, dia nggak mau, nggak usah, udah berobat cari dokter, tapi nggak sembuh dia itu. Nyampe bapaknya sakit itu, bapak Darkam sakit itu hampir 3 bulan meninggal Mang Ai, meninggal. Cuma sebelum meninggal saya pernah nanya sama kampung sebelah situ, sakit apa pas saya, dia bilang ini, kata tangganya, Go sakitnya gini, tangannya tuh ngepel semua, matanya tuh enggak merem, terbuka semua, giginya itu kerat, itu seperti saya lagi menangkapnya Mang Ai. Ya begitu, jadi mata terbuka melotot, tangannya gini-gini, sampai giginya tuh bersuara persis sama saya yang pernah nangkap itu. Sekitar 3 bulan dia meninggal. Ini suaminya Mang Ai. Nah, begitu meninggal, istrinya hartanya tuh bener cepat menurunnya, menurun sampai jual ini selalu dijualin sama itu buat berobat. Yang tadi sebelum mati dia tuh berobat terus tapi nggak ada sembuhnya, sampai habis-habisan tuh hartanya. Nah begitu udah meninggal sekitar kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan kurang lebih, istrinya sakit. Pas sakit istrinya juga seperti suaminya kayak gitu juga, matanya terbuka, giginya begitu, tangannya gini juga, sama juga kayak gitu sakitnya. Jadi waktu itu karena udah kakaknya udah merosot, waktu itu udah merosot, benar-benar udah merosot. Sampai sebelum mati, ini gini, sebelum sakit lah, saya bilang sebelum sakit itu kan 8 bulannya. Sebelum dia sakit itu sampai kalau kata saya sih gini, motong padi istrinya saking habisnya hartanya. Motong padi sama tetangganya gitu Mang Ai. Ya buru tani sama tetangganya. Pas begitu saya itu tadi bilang 8 bulannya dia sakit-sakitan. Seperti suami juga caranya kayak gitu, matanya melotot, nggak tertutup, terbuka, melotot, tangannya tetap gini tangan. Cuma waktu itu sebelum meninggal saya ngampirin di situ, main ke rumah tetangganya. Karena saya masih nyelidikin dia, karena saya masih agak marah Mang Ai. Sakit kayak apa? Katanya gini, kok sakitnya sama seperti suaminya. Kok ya iya bener kayak gitu. Ya pas saya diketahui dari kemampuan saya, penglihatan mata batin saya. Jadi istilahnya gini. Ini mungkin saya sendiri yang tahu. Jadi arwahnya itu sebenarnya udah lepas. Jadi hidup itu bukan arwah yang aslinya dia. Justru kehidupan kayak gini tuh makhluk kayak gitunya, apa istilahnya jadi-jadiannya. Aslinya udah lepas arwahnya. Itu perkiraan saya, kemampuan saya yang udah lepas berapa lama? Sekitar 3 bulanan kayak gitu. Jadi semua warga tahu ya? Ya tahu lah. Dia pada melakukan takut, pesugihannya. Pada takut Mang Ai. Pada takut semua. Jadi dia tuh nggak laku. Punya anak nggak? Punya anak. Kalau nggak salah anaknya, ini ketahuan saya anaknya 3, ketahuan saya. Masih ada sampai sekarang? Yang meninggal 2, dia meninggal. Meninggal karena? Sakit katanya. Ditumbalkan gitu? Mungkin bisa jadi. Yang satunya nggak terlalu lama sakitnya. Ini yang masih ada perempuan, sampai sekarang masih ada. Di desa itu yang paling kaya dia? Kaya banget beneran. Sering kali jual sawah. Sering kali jual kendaraan apa. Jadi tetangga tuh gini, aneh, usaha kayak gitu kok sampai bisa apa ya? Kalau kata saya sih sampai bisa kayak gituan. Padahal istilah gini, jualan baju keliling itu seberapa sih hasilnya Mang Ai? Lagian kan nggak banyak yang beli, Ada yang utang, ada yang apa? Kok sampai bisa cepet begitu? Jadi nggak masuk akal lah ya. Jadi gini. Tanggapan dari tetangga-tangga tuh ya mencurigakan dan curiga semua. Bisa dibilang gini, bisa dibilang tetangga ceritaku dia itu pesugihan gitu. Apalagi pernah ditangkap sama Igo. Udah geger itu di kampung situ. Ya, artinya pesugihan apa namanya itu? Kalau umumnya sih namanya juga pesugihan pocong. Emang ada di Indramayu? Ada, ya itu karena saya kan ada saksi. Seperti itu ya pesugihan, bentuk pesugihannya seperti itu. Karena saya ada saksi. Jadi jadi pocong tapi masih hidup,
Ya. Orang biasa nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat. Kalau sedang operasi gitu ya. Ya, Jadi semacam babi ngepet mungkin ya. kurang tahu. Jenisnya Saya seperti tahu itu. tahu pengalamannya itu. Ya, jadi hanya orang tertentu yang bisa lihat gitu ya. Ya bisa jadi Mang Ai. Warga-warga banyak yang hilang nggak? Justru itu Mang Ai. Katanya gini, saya punya duit kok nggak ada sekian. Ini juga bilang kayak gituan. Sering kali tetangga tuh. Cuma curiga semua. Dan Tapi nggak ada akhirnya yang berani. Dan akhirnya terbukti ya. Iya, nggak ada yang berani, takut semua. Waktu meninggal dia jasnya normal nggak? Saya kalau lihat kata tetangga nggak normal. Seperti apa nggak normal? Jadi nggak normal gini. Begitu dikubur, kuburan itu ukurannya sekian, lubangnya. Dia kepanjangan, dipanjangin terlalu pendek. Itu Mang Ai. Nggak pernah pas gitu. Ya, Akhirnya sampai berulang kali. Akhirnya sampai bisa. ditekuk aja gitu. Begitu. Habis dikerucuk gitu. Bener itu. Dua-duanya. Ya, nggak jauh itu dikuburnya. Oke, tapi warga tetap bantu menguburkannya. Iya, masalah itu sih. Ya. Nah, sobat malam mencekam, ternyata ada pesugihan pocong ya di daerah Indramayu ini ya. Atau di daerah lain ada juga. Mungkin ada di daerah lain. Cuman populernya di sini. Iya, di sini. Mudah-mudahan menambah info untuk kita semua ya tentang dunia pesugihan ini. Jangan coba-coba untuk diikuti. Sekali lagi terakhir, lama nggak dia menikmati kekayaannya? Sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Nggak lama juga ya. Hanya sebentar gitu. 5 tahun ya. Untuk Mas Igo karena ngerti dunia spiritual Iya. ya. Supaya uang kita aman nggak dicuri oleh goib itu Iya. seperti apa? Oke, saya ngasih saran gitu ya. Jadi gini, menurut saya ini, saya pribadi, kalau saya istilahnya gini, saya ngasih tahu sama keluarga saya, nggak orang lain malu saya. Keluarga saya kalau punya duit banyak, jangan asal naruh kayak gini-gini. Kata keluarga saya gini, terus gimana kok? Pakai benang aja, pakai benang. Asal nggak jauh dari benang. Jadi syukur-syukur duit tersebut ditusukin, asal ada benangnya, itu nggak bisa kena. Kalau diginiin nggak mungkin kena. Jadi selembar-selembar ditusuk gitu ya? Ya, itu kalau mencurigakan sama jadi-jadian. Kalau sering hilang. Ya, Oke, baik. Terima kasih tipsnya nih. Mudah-mudahan cara jitu ya menghalau makhluk goib pencuri uang. Mas Igo terima kasih. Sehat selalu dan sobat malam cekam, kita akan segera ketemu di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.